Selamat datang di Kala Misteri. Bersama gue Mr. Kamis yang akan menemani kalian semua dalam setiap konten Kamis ke depan. Di antara banyak kasus pembunuhan, ada satu kasus misteri pembunuhan yang terjadi sekitar 135 tahun yang lalu. Namun rumornya, hingga saat ini sosok pembunuhnya juga masih belum terungkap. Sosok pembunuh tersebut dikenal sebagai Jack the Ripper atau Jack Sang Pembantai. Jack the Ripper adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang aktif di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari suatu surat yang ditulis oleh seseorang dan mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media massa pada saat itu. Pada pertengahan 100 tahun ke-19, Inggris menerima gelombang imigran yang berasal dari Irlandia yang mempengaruhi banyak populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk East End, London. Sejak 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Rusia juga berdatangan ke kawasan yang sama. Hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di East End, London menjadi semakin penuh dan sesak. Kondisi pekerjaan dan perumahan memburuk. Perekonomian kelas bawah juga mulai memburuk. Di kawasan ini, perampokan, kekerasan, dan ketergantungan terhadap alkohol sudah menjadi hal yang lumrah di Whitechapel. Dan kemiskinan memicu banyak perempuan pada akhirnya melakukan pekerjaan di bidang prostitusi. Selain itu, meningkatnya krisis sosial dan kriminalitas dengan perilaku amoral yang kian menjadi. Pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dikaitkan dengan Jack the Ripper. Semua berawal pada misteri pembunuhan Tabram dan Smith. Tabram terbunuh secara brutal di Osborne Street, Whitechapel pada 3 April 1888. Sedangkan Tabram terbunuh pada 7 Agustus 1888 dengan jumlah luka 39 sayatan dan tusukan. Dua kasus ini menjadi titik awal dari sekian banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Dari sekian banyak korban pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper ini, hanya 5 korban pembunuhan yang paling ikonik sekaligus menjadi dasar bagi para pihak kepolisian untuk melakukan investigasi yang berlangsung sampai dengan beberapa tahun. Ya, walaupun memang akhirnya tidak terungkap juga siapa sosok Jack the Ripper sesungguhnya. Peristiwa 5 korban pembunuhan tersebut jaraknya hanya selang 1 bulan dari satu korban ke korban lainnya, dengan waktu pengeksekusian sekitar pagi dini hari dan selalu terjadi di akhir pekan. Yang membuat para pihak kepolisian menjadikan 5 korban ini sebagai dasar paling kuat untuk investigasi adalah adanya kesamaan dalam pola penyayatan pada leher dan sayatan pada perut korban. 5 korban pembunuhan ini dikenal sebagai kanonik, yang terdiri dari Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Schrader, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Mary Ann Nichols, mayat Nichols ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi di hari Jumat 31 Agustus 1888 di Bucks Row, atau sekarang lebih dikenal sebagai Durward Street. Tenggorokannya disembelih
dengan 2 sayatan dan di bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam dan bergerigi. Sayatan di bagian perutnya diduga disebabkan oleh pisau yang sama digunakan dengan 2 kasus pembunuhan sebelumnya. Yang kedua adalah Chapman. Mayatnya ditemukan sekitar pukul 6 pagi di hari Sabtu, 8 September 1888 di gerbang halaman belakang suatu rumah di Hanbury Street nomor 29. Sama seperti kasus Mary Ann Nicol, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan. Perutnya dirobek dan dibuka. Kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil oleh Jack the Ripper. Dalam pemeriksaan polisi, salah satu saksi menyatakan bahwa dia melihat Chapman sekitar pukul 5.30 pagi bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh. Yang ketiga, Stride. Stride terbunuh pada Minggu dini hari, tanggal 30 September 1888. Mayat Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Dudville Yard, Berners Street, atau sekarang lebih dikenal dengan Henry Quay Street, Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Muncul ketidakpastian mengenai apakah pembunuhan Stride ini terkait dengan Jack the Ripper atau tidak. Anggapan ini muncul karena tidak ada bekas mutilasi yang dilakukan di perut Stride. Para saksi yang berucap bahwa sebelumnya mereka melihat Stride bersama seorang pria pada malam itu saling memberikan deskripsi yang berbeda. Beberapa teman Stride bersaksi bahwa dia melihat pria itu berpenampilan sangat rapi dan sangat wajar. Sedangkan lainnya juga mengatakan bahwa laki-laki itu berpenampilan lusuh. Ada 2 pendapat yang sudah menyatakan dalam 3 kasus pembunuhan ini bahwa pria itu berciri-ciri lusuh. Yang keempat, Edwards. Ditemukan di Mitre Square, City of London, 3/4 jam setelah penemuan mayat Stride. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek dengan luka yang dalam dan panjang bergerigi. Pada bagian ginjal kiri dan rahimnya juga diambil oleh sosok yang diduga Jack the Ripper. Seorang warga setempat yang bernama Joseph Lewande melewati alun-alun bersama 2 orang temannya. Sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, mereka menyatakan bahwa mereka melihat seorang pria berambut pirang berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga adalah Edwards. Korban yang kelima yaitu adalah Kelly. Tubuhnya yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya di Miller Street Court, Dara Street, Sofitoville pada pukul 10.45 pagi Jumat 9 November 1888. Lehernya digorok sampai putus dan tembus ke tulang belakang, dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Jantungnya juga hilang. Setelah kasus terakhirnya, Jack the Ripper mengirimkan beberapa surat dan diterima oleh media dan Scotland Yard. Surat tersebut berjudul From Hell, yang diterima oleh George Lush dari Komite Keamanan Whitechapel, juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan. Ginjal tersebut diduga merupakan milik salah satu korban kanonik. Luasnya liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Jack the Ripper meraih ketenaran internasional. Dan hal tersebut membuat pihak kepolisian yang semakin berang terhadap Jack the Ripper, yang terlihat seolah-olah hanya mempermainkan pihak kepolisian London pada saat itu. Hingga akhirnya sejumlah tim kepolisian diterjunkan dari rumah ke rumah untuk kepentingan penyelidikan.
Berbagai bahan forensik dikumpulkan dan diperiksa. Diperkirakan sekitar 2.000 orang diwawancarai dengan latar belakang profesi. Lalu, pihak kepolisian menemukan 300 orang yang diduga sebagai sosok Jack the Ripper. Pihak kepolisian pun melanjutkan proses penyelidikan ke tahap investigasi dengan menghasilkan 80 terduga utama di balik sosok Jack the Ripper. Investigasi awal dilakukan oleh pihak kepolisian Metropolitan Whitechapel yang dikepalai oleh Edmund Reid. Pada bulan Oktober, Edmund Reid menginginkan seorang ahli bedah kepolisian memberikan keterangan mengenai sejauh mana keterampilan si pembunuh dalam melancarkan aksinya. Hal tersebut Edmund inginkan karena didasarkan pada hasil pemeriksaan para korban mutilasi Jack the Ripper, terlebih pada korban kanonik yang hampir begitu sangat piawai sosok Jack the Ripper ini dalam membedah dan mengambil beberapa bagian organ tubuh para korbannya. Penyelidikan dan investigasi detail tentang kasus pembunuhan ini menghasilkan kesimpulan yang dangkal dan samar. National Geographic menulis bahwa pada saat itu hampir semua kalangan masyarakat ikut turut andil dalam penyelidikan kepolisian. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Tetap saja nihil. Bahkan kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper sempat membuat gempar dan perpecahan di kalangan warga London secara umum. Warga miskin menghujat dan menyalahkan warga yang kaya. Pun juga sebaliknya, warga yang kaya juga menyalahkan warga yang miskin. Ada beberapa orang yang dicurigai oleh pihak kepolisian, namun tidak dapat ditangkap karena kurangnya bukti. Ironisnya, di tengah-tengah situasi London yang cukup mencekam pada saat itu, pelaku berjuluk Jack the Ripper masih berjalan dengan santai dan bebas di tengah kota. Diperkirakan sampai dengan tahun 1891. Pada saat itu, pihak kepolisian berspekulasi mengenai beberapa kemungkinan siapa di balik sosok Jack the Ripper dengan mendasarkan pada kemampuan pelaku dalam menyayat dan menguliti korbannya dengan sangat terapih. Pihak kepolisian menduga bahwa sosok Jack the Ripper ini kemungkinan sosok yang memiliki profesi seorang dokter, ahli bedah, atau pekerja yang biasa memegang benda tajam. Dari hasil investigasi memunculkan 3 spekulasi utama tentang terduga siapa sosok Jack the Ripper sesungguhnya. Yang pertama, Montague Drew, seorang dokter yang berasal dari kelas atas dan berprofesi sebagai dokter. Alasan dari pihak kepolisian menduga bahwa Drew adalah Jack the Ripper karena setelah Drew meninggal karena bunuh diri, kasus pembunuhan yang sebelumnya sering kali terjadi pada saat itu menjadi 0 kasus pembunuhan. Yang kedua, Carl Pangbaum. Dia ditangkap di Amerika Serikat pada tahun 1894 setelah menggorok leher perempuan yang juga padahal adalah istrinya sampai meninggal. Alasan kepolisian menahannya adalah adanya kemiripan pada luka sayatan korban. Yang ketiga, terduga pelaku kasus pembunuhan fenomenal Jack the Ripper adalah Aaron Kosminski. Aaron Kosminski adalah satu dari 3 terduga utama kasus pembunuhan yang menggemparkan di tahun 1880-an. Sebenarnya, siapa sih sosok Aaron Kosminski ini? Diketahui, Aaron Kosminski adalah seorang pria Yahudi berdarah Polandia yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut. Sangat melenceng, jauh dari kesimpulan-kesimpulan mengenai sosok Jack the Ripper yang ternyata bukanlah seorang ahli bedah atau pegawai seperti yang diduga oleh para polisi dan detektif. Namun, jangan salah dulu kalian dalam menilai. Pertama, Kosminski ini memiliki sentimen terhadap PSK dan juga secara historis
Sebelumnya Kosminski berpindah ke Whitechapel. Dia bekerja sebagai seorang pengolah kulit di suatu pabrik di Polandia. Aaron ini sudah pernah dijadikan sebagai tersangka utama. Akan tetapi, karena bukti untuk menyatakan dirinya bersalah sangatlah kurang, maka akhirnya kasus ini pun ditutup pada tahun 1894. Menurut kalian, di antara 3 terduga sosok di balik Jack the Ripper tadi, siapa kira-kira sosok Jack the Ripper yang sesungguhnya? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kala Kreatif.